Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Oh, anak-anakku ya? Salah. Gak apa-apa. Kalian juga teman saya. Oke, hari ini kita adalah pertemuan pertama dalam materi matematika. Ketemu lagi dengan saya ya, Bu Yuli. Di sini kita akan belajar tentang bilangan pangkat rasional dan bentuk akarnya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama kita berdoa secara daring ya. Biasa kita bertatap muka, sekarang saya tidak melihat muka kalian dan kalian hanya bisa melihat video saya. Oke, tidak apa-apa. Jangan lupa kita berdoa dulu. Kalian yang di sana juga berdoa. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. Doa selesai? Oke, kita lanjut materinya. Kita akan belajar tentang pangkat dan bentuk akar ya. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, kamu dapat menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif. Yang kedua, kamu dapat menghitung bilangan pangkat rasional. Yang ketiga, kamu dapat menentukan bentuk akar. Yang keempat, kamu bisa merasionalkan suatu penyebut. Ya, kalau kita bicara tentang penyebut, berarti kita akan bicara tentang bilangan pecahan nantinya. Tapi dalam bentuk pangkat. Silakan disimak ya. Pokoknya dalam pembelajaran kali ini kalian harus benar-benar menyimak materi yang akan saya bawakan ini. Karena lumayan rumit. Tapi kalau misalkan kalian bisa menyimak dengan baik, insya Allah kalian bisa. Oke, pangkat rasional dan bentuk akar. Kita akan belajar yang pertama itu ada pangkat bulat positif. Yang B, pangkat bulat negatif dan 0. Yang C, pangkat pecahan dan akar. Yang D, operasi aljabar pada bentuk akar. Yang E, kamu merasionalkan penyebutnya. Yang F, kamu akan mengaplikasikan tentang pangkat pecahan. Yang G, kalian akan mengoperasikan bentuk penjumlahan atau tambahan. Dan yang terakhir, nanti di akhir pertemuan kita akan merangkum kegiatan yang telah kita lakukan beberapa hari nanti. Oke, hari ini Ibu akan bahas tentang pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif, pangkat sebelum kita masuk di sini, pangkat bulat positif itu adalah suatu pangkat yang menggunakan bilangan positif. Nah, di sini ada misalnya suatu perpangkatan itu kan kalau kalian tahu ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana itu caranya untuk mendapatkannya? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian suatu angka yang sama, ya. Misalnya kalau di sini ada A pangkat 2. A pangkat 2 itu asalnya dari A kali A. Jadi A-nya ada 2, jadi itu disebutnya dengan A pangkat 2. Kalau misalkan A-nya pangkat 5, berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau A pangkat 6, berarti A-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Ya. Dan seterusnya. Nah, rumusnya adalah A pangkat N. N itu banyaknya kamu akan mengalihkan berapa banyak kamu mengalihkan suatu bilangan. Nah, di sini pada penulisannya A pangkat N, B merupakan keanggotaan dari A. B-nya itu adalah bilangan bulat. Dan A merupakan keanggotaan daripada N. A-nya itu adalah bilangan asli. Di sini nilai A itu disebut dengan basisnya. Sedangkan N disebut dengan nilai eksponennya atau pangkatnya. Nah, contoh. Ibu punya contoh di sini 10 pangkat 5. Yang basisnya adalah 10, eksponennya adalah 5. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? 10 pangkat 5 itu artinya 10 dikalikan 5 kali. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, sebanyak 5 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, hasilnya adalah 100.000. Kalau misalnya ada 5 pangkat 11, berarti 5-nya ada
11 kali. 5 kali 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 5. Banyak ya 5-nya. Sebanyak 11 kali. Baru kalian hitung. Baik, selanjutnya. Contoh soal. Ini kita udah pakai bentuk basisnya, sudah kita pakai angka ya. Basis itu apa tadi? Basis itu yang adalah angka yang menggantikan suatu variabel yang ada di soal tersebut. Di sini contohnya, diketahui nilai P-nya adalah 3, nilai Q-nya adalah 2, dan R-nya adalah 1. Berapa nilai dari yang A? Kita akan mengerjakan soalnya P pangkat 2, Q pangkat 2, R pangkat 2. Hasilnya berapa? Tinggal masukkan saja nilai P-nya yang tadi dari soal. P-nya itu tadi 3, jadi kita masukkan jadi 3 pangkat 2. Lalu nilai Q-nya adalah 2, jadi kita masukkan jadi 2 pangkat 2. Sedangkan R-nya adalah 1, jadi kita masukkan 1 pangkat 2. Ini di soal yang A ya. 3 pangkat 2 hasilnya 9, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Hasilnya jika dijumlahkan adalah 14. Nah, soal yang B, 3Q pangkat 3. Nah, tadi nilai Q-nya di soal adalah 2. Nah, kita masukkan saja. 3Q pangkat 2 itu artinya 3 dikali dengan Q pangkat 2. Nah, itu pisah ya jadinya. 3 dikali Q pangkat 2. Q-nya kita masukkan angka 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 kali 8 yaitu 24. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang perpangkatan yang dikali bagi dan perkalian yang kita distribusikan atau kita kelompokkan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau pangkatnya itu berbeda tapi sifatnya itu perkalian, pangkatnya wajib kita jumlah ya. Itu sudah ketetapannya. Nah, sekarang kalau pembagian bagaimana? Oh ya, dengan catatan ya, di sini basisnya harus sama. Kalau di PowerPoint yang ada di saya, kalau di sini basisnya adalah A, berarti angka yang satunya basisnya harus A, ya. Tidak boleh berbeda. Kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan B pangkat N, nah, itu tidak bisa, ya. Tidak bisa pangkatnya dijumlah. Syarat agar pangkat dijumlah, basis harus sama. Yang kedua, begitu juga pembagian. Pembagian pun basisnya harus sama. Baru kita bisa membagi agar bilangan pangkatnya dapat kita kurangi. Tadi kalau perkalian pangkatnya kita tambah, kalau misalkan pembagian pangkatnya kita kurang. Nah, di sini ada A pangkat M bagi A pangkat N, hasilnya itu adalah A pangkat M dikurangin N. Yang ketiga, itu adalah A pangkat M tutup kurung pangkat N. Jadi ada suatu pangkat, bilangan berpangkat yang kita pangkatkan. Nah, itu artinya pangkatnya dia minta dikalikan. Jadi sama saja kalau kita menulis A pangkat M dikali dengan N. Ya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Yang pertama, soal pertama ini yang A, ada A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 3. Sama dengan A pangkat 5. Nah, sekarang dari mana ini A pangkat 5 tadi? Karena basisnya sudah sama-sama A, dan pangkatnya ini baru bisa kita jumlahkan ya. Tulis aja karena sudah basisnya sudah sama-sama A, kita tulis dulu basisnya A. Baru pangkatnya yang kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, yang B di sini basisnya apa? Basisnya adalah
variabelnya itu adalah sama-sama B, ya. Jadi masih sama, basisnya dibilang masih sama. Karena variabelnya sama. Di sini B pangkat 2 dikali dengan 5B pangkat 8 sama dengan, ditulis dulu. B itu, pas kita belajar aljabar, Ibu sudah memberitahu kalian, kalau ada variabel tanpa angka, itu adalah 1. Nah, jadi di soal yang B ini, sama saja kalian mengalihkan 1 dikali 5. Ya, atau 1B dikali 5B. Hasilnya adalah 5B. Baru pangkatnya kita jumlahkan. 2 ditambah 8. Jadi hasilnya adalah 5B pangkat 10. Yang C, di situ ada 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Hasilnya adalah, nah di sini karena basisnya sama-sama 3, ya, jadi ditulis dulu basisnya. Ya, tidak dikalikan, tidak dikali 3 kali 3, tidak. Ya, basisnya tetap ditulis. Hanya seperti yang di soal, ya. Tidak dikalikan. Di sini tulis saja 3, baru pangkatnya kita jumlahkan. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nomor 2, pembagian. Contoh pembagian nih, nak. Nomor 2 yang A. Nah, di situ basisnya sama-sama Z. Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2. Hasilnya adalah Z. Kenapa bisa Z? Basisnya kita tulis dulu Z. Yang kita kurangi adalah perpangkatannya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya 1, angka 1 boleh tidak kita tulis. Ya. Jadi kalau kita hanya menulis lambang Z aja, isinya itu sudah betul. Yang B, 8B pangkat 5 dibagi 2B. Basisnya di sini B, ya. Basisnya di sini B. Jadi yang kita tulis adalah basisnya dulu. B, baru 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4, ya. Nah, di sini pangkatnya kenapa sih? Kalau yang tadi yang nomor 1 yang C, 3-nya tetap ditulis 3. Tapi kalau yang ini kan juga sama-sama angka, tapi kok dibagi? Tidak kembar kan mereka? Ya, pasti mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalian lihat, pangkatnya itu kepunyaan siapa? Ya. Basis itu berlaku apabila terdapat pangkat. Nah, di sini basisnya kan tadi Ibu bilang basisnya harus sama baru pangkatnya bisa dijumlah atau dikurang. Ya. Nah, pangkatnya itu kepunyaan siapa? Pangkatnya itu harus atau wajib kepunyaan si basis. Nah, di sini basisnya B, B-nya punya pangkat atau eksponennya adalah 5. Sedangkan yang satunya ini, B pangkatnya, pangkatnya nggak ada, Bu. Kalau tidak ada berarti pangkatnya adalah 1. Ya. Kita tulis dulu basisnya B. Nah, konstantanya nih, si 8 sama 2 kita bagi, ya. 8 dibagi 2 adalah 4. Dia bukan basis. 8 sama 2 itu bukan basis karena dia bukan variabel. Basis itu bisa variabel, bisa angka. Tapi yang memiliki pangkat. 8 sama 2 ini tidak memiliki pangkat. Jadi bisa dibagi. Boleh dibagi. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi hasilnya 4B pangkat 4. Pangkat 4 dari mana? 5 dikurangin 1 dari eksponennya. Yang C, 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2 hasilnya adalah D. Ya. Nah, konstantanya 2 bagi 2, 1. Basisnya D, ditulis D. Terus, pangkatnya di sini sama-sama 2. Kalau 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Ya. Jadi isinya hanya D. Selanjutnya, yang ketiga ya, tipe yang ketiga, yang A, Y pangkat 2, kita pangkatin lagi 3. Itu sama artinya dengan Y pangkat 2 dikali 3 hasilnya adalah Y 6. Ini insya Allah kalian pasti akan bisa. Jadi kalau ada dalam kurung ini, tandanya dikali. Z pangkat 3 dipangkatin lagi 5. Artinya 3 harus dikalikan dengan
5. Bukan di jumlah, bukan dikurang. Berbeda. Jadi isinya adalah Z pangkat 15. Yang ketiga yang C, X pangkat 4 dipangkatin lagi 4. Itu artinya harus dikalikan menjadi X pangkat 16. Selanjutnya, yang B, kita akan bahas tentang pangkat bulat, negatif, dan nol. Sebelum kita lanjut, kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya, bisa kalian sampaikan nanti pada saat pertemuan di Office 365 ya. Atau bisa juga dengan WhatsApp saya, Japri. Yang B, pangkat bulat, negatif, dan nol. Nah, pangkat 0. Pangkat 0, suatu angka yang kita pangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 1 juta pangkat 0, hasilnya adalah 1. 100.000 pangkat 0, hasilnya 1. Sebanyak apapun angkanya itu, apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ingat ya. Untuk setiap A bilangan bulat yang tidak 0, kita artikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sekarang yang selanjutnya, pengertian dari A minus N. Kalau tadi pangkat 0, sekarang adalah pangkat negatif, yaitu A minus N. Apa sih A minus N? A minus N itu adalah sama aja kita menulisnya dengan 1 per A pangkat N. Jadi minus A minus N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, harus 1 per A pangkat N. Berarti kalau A-nya kita ganti B. B minus 2. Berarti artinya 1 per B pangkat 2. Atau A pangkat minus 5. Berarti 1 per A pangkat 5. Jadi minus itu melambangkan atau mengartikan dia itu terdapat per di nilai yang lainnya. Contoh tadi, A pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ingat, ada pangkat negatif. Yang kelima, 2 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 2. Bu, kok pangkat satunya nggak ditulis? Tidak usah. Pangkat 1 tidak usah ditulis, kecuali ada minus. Yang keenam, 10 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Oke. Sampai sini, bagaimana pelajaran kita? Mudah bukan? Nah, karena Ibu sudah memberikan contoh pada bilangan perpangkatan ini ya, mulai dari bilangan positif, bilangan pangkat 0, sampai bilangan pangkat negatif. Setelah itu, kita akan mengerjakan soal di Office 365. Ingat, cara memasuki Office 365. Masuk ke tim saya. Untuk yang putri, silakan masuk ke kelas Math kelas 9B, sedangkan yang putra masuk ke dalam Math kelas 9A. Ya, Ibu ulangin. Untuk yang putri, untuk latihan soalnya ada di tim Math kelas 9B, sedangkan yang putra terdapat di tim kelas Math 9A. Silakan buka di timsnya masing-masing. Lihat di assignment atau kalian bisa lihat langsung di postingannya. Saya sudah memposting di situ assignment-nya. Silakan dikerjakan lalu dikirim kembali hasilnya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa chat langsung ke saya, ke nomor saya, atau kalian bisa chat langsung ke Office 365 punya saya ya. Untuk itu pelajaran hari ini saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kalian semuanya sehat semuanya, supaya kita bisa belajar dengan lancar ya, dengan jiwa yang semangat, tanpa ada kendala sakit, kepala pusing ya. Jaga kesehatan kalian, tetap stay di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.